hampir seluruh istri yang dinikahi oleh Nabi SAW itu dinikahi dalam keadaan janda, bukan perawan. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah hadir kembali nih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ustaz mohon izin pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sahabat-sahabat kita di luar sana, para saudari muslimah yang qadar masyafa'al mungkin diuji dengan status sendiri Ustaz. Tapi dalam halnya adalah sudah pernah menikah sebelumnya, tapi kemudian pisah cerai ataupun pisah ditinggal wafat alias menjanda Ustaz. Masya Allah. Karena hal ini mungkin jadi sebuah apa Ustaz ya? Sebuah ujian tersendiri mengingat dengan kultur di negeri kita mungkin agak ada stigma miring terhadap istilah janda Ustaz ya. Tetapi kita ingin mengetahui secara dalam Islam tuh status janda itu adalah sebuah aib atau bukan Ustaz? Iya. Barakallahu fikum. Pertama ya Kang, sebelum kita masuk kepada aib atau tidak. Ini ada satu hal yang perlu juga untuk dilurusin itu loh. Sebenarnya thayyib atau janda itu dalam Islam itu definisinya seperti apa? Para ulama mengemukakan bahwa seorang janda itu pada saat dia menikah sah, oke, lalu berhubungan, hilang keperawanannya. Setelah berhubungan, dihilang keperawanannya. Lalu setelah itu suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya. Maka dia janda. Oke. Berarti kalau dia berzina sebelum menikah, keperawanannya hilang. Tapi dia tidak menikah, itu tidak termasuk dalam koridor apa? Janda. Tapi lebih parah daripada itu gitu loh maksudnya. Ya. Atau dia menikah sah. Tapi belum sempat berhubungan dengan suaminya. Dalam artian belum hilang keperawanannya. Lalu bercerai atau wafat suaminya. Ini gak dibilang janda dia. Masih bikr. Ya, masih perawan gitu loh. Gak dibilang janda. Ya. Itu yang dinamakan apa? Janda di dalam Islam. Fabarakallahu fikum. Kalau pertanyaannya aib atau tidak, jawabannya enggak. Masya Allah. Ya, tentu tidak gitu loh. Makanya ini juga nasihat lah buat para laki-laki ataupun perempuan sendiri yang suka menyebut janda ini sebagai kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang miring, ya. Bahwa di dalam Islam seperti sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, waktu Jabir ini tadinya belum menikah gitu atau belum mau menikah lah ya. Ya. Tapi ya, bapaknya Jabir, Abdullah bin Haram, meninggal di perang Uhud. Masya Allah. Akhirnya Jabir mengambil langkah karena banyaknya adiknya Jabir. Jabir mengambil langkah. Ambil langkahnya adalah menikahi seorang janda. Masya Allah. Agar, kenapa janda ini kan udah punya pengalaman ya. Betul. Biasanya notabene umurnya juga lebih tua. Ini lebih bisa atau lebih mampu mengurus adik-adiknya Jabir. Singkat cerita, dia menikahi seorang janda. Ya, Rasulullah SAW tanya, udah nikah apa belum wahai Jabir? Udah ya Rasulullah. Bikran am thayyib. Nikahi perawan atau janda? Dijawab janda. Dia kata Rasul, kenapa nggak perawan? Kata Jabir, karena adik saya banyak ya Rasulullah. Dari hadis ini Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa seorang laki-laki itu idealnya ngelihat keadaannya. Dia mesti ngambil janda atau ngambil perawan. Sesuai dengan keadaan si laki-laki ini pada saat dia butuh seorang istri. Betul. Ya. Ini menandakan berarti kalau itu aib, pasti Nabi larang Jabir untuk menikah dengan seorang janda. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dalam surat At-Tahrim ayat kelima. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihat, thayyibatin wa abkara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi menceraikan istri-istrinya, ya, maka Allah akan mengganti istri-istri yang diceraikan oleh Nabi dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada mereka. Yang muslimat, mukminat, mereka taat, mereka suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir ayatnya Allah bilang, thayyibatin wa abkara, dari golongan yang janda ataupun yang perawan. Kalau janda ini, status janda ini aib, gak mungkin Allah tawarkan janda kepada Nabi SAW. Ya, bahkan ya, hampir seluruh istri yang dinikahi oleh Nabi SAW itu dinikahi dalam keadaan janda, bukan perawan. Kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan pernikahan pertama Nabi SAW
Itu nikah dengan Khadijah yang waktu itu sebagai janda. Betul. Bahkan dikatakan udah 2 kali pernikahannya walaupun wafat dua-duanya. Tapi kan berarti 2 kali dia menjandanya. Tapi tetap Nabi SAW menikahinya dan itu menjadi wanita terbaik gitu loh. Ya. Jadi maksudnya di sini ini bukan aib ya. Status ini bukan aib, maka untuk laki-laki ataupun perempuan ya, jangan selalu memberikan konotasi yang negatif gitu loh. Karena ternyata wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah seorang janda gitu loh awalnya. Janda solehah. Janda solehah. Dan solehah ini banyak. Memang kita nggak nutup mata dengan janda yang tidak solehah. Betul. Dan ini memberikan konotasi negatif kepada janda-janda yang solehat. Gitu. Baik, Masya Allah tadi ya, perbuatan buruk oknum jadi menjadi sebuah keburukan buat yang banyak lainnya Ustaz ya. Baik Ustaz. Ustaz, kalau misalnya qadarul masyafa'al ini sudah terjadi Ustaz ya, mungkin sahabat-sahabat muslimah yang qadarul masyafa'al tadi terjadi, pisah karena cerai atau kemudian juga ditinggal wafat, nih apa yang harus dilakukan Ustaz untuk para sahabat-sahabat kita ya, seorang wanita untuk para bisa menjalani gitu ya. kehidupannya ya. Iya. Barakallahu fikum. Apa yang mesti dilakukan ya? Untuk menjaga dirinya maka dia menikah. Ya. Banyak pertanyaan datang ke saya juga karena dia single parent, single mom gitu ya. Dia bingung dengan keluarganya, terus kehidupannya dan seterusnya. Ya, saran saya menikah. Gitu loh. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah mengatakan bahwa di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ya udah. Ini kita diciptakan sama Allah kayak begini keadaannya. Perempuan dengan laki-laki, suami dengan istri. Ya udah jalannya emang begini gitu loh. Pada saat satu nggak ada, ini pasti ada perbedaan gitu loh. Ya, ada perbedaan Anda yang nggak bisa diisi. Jadi maksud saya itu ruangan untuk istri itu nggak bisa diisi oleh orang lain. Ruangan untuk suami di hati seseorang itu nggak bisa diisi dengan yang lain, nggak bisa. Allah udah tempatin satu-satu gitu loh. Ya, kecuali dia mampu bersabar. Jadi yang mesti dilakukan untuk para janda ini terutama menikah. Selama Anda mampu menikah, Anda menikah. Apalagi udah ada yang datang. Baik orangnya, akhlaknya juga baik. Betul. Ya, Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuh. Kalau udah ada yang datang ya untuk menikahi Anda, maka nikahlah. Ya, tapi ingat ya, setiap janda itu harus menunggu iddah dulu baru nikah. Oh iya, betul. Ya, nggak sah nanti pernikahannya kalau dia nggak tunggu iddah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah." Ya, janganlah kalian membuat akad nikah sampai iddahnya selesai. 3 kali masa suci ya? Iya, 3 kali quru, 3 quru ya. Dan ini perlu diperhatiin ya. Kenapa saya bilang janda ini semampu mungkin untuk bisa menikah? Karena di samping dia ini apa ya, wanita, dia nambah status kan. Orang tuh pada tahu. Betul. Orang nggak bertanya-tanya lagi, dia ini udah nikah apa belum? Orang nggak bertanya-tanya. Orang udah pada tahu janda nih. Dan ini fitnah. Misal aja, contoh aja ya. Ini seorang perempuan berteman dengan satu perempuan lagi. Dua-duanya punya suami. Qadarullah. Yang satu ini suaminya wafat. Ini teman dia ini bisa jadi curiga sama dia, takut, tau gak? Insecure Zat. Insecure banget tuh. Gitu loh. Wah, ntar suami gue nih. Padahal gitu. sohib. Ya padahal temen tuh. Padahal temen. Maksudnya fitnahnya seperti itu. Betul. Gitu loh. Fitnahnya seperti itu. Dan kebutuhan dia juga butuh ya dan seterusnya. Makanya para sahabat Nabi SAW itu mereka nikah banyak dengan apa ya, istri-istri sahabatnya. Seperti Ali bin Abi Thalib menikahi istri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu Abu Bakar wafat, iddahnya selesai, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini kepedulian mereka dengan janda-janda sahabiyat. Gitu loh. Ya. Makanya yang harus dilakukan seorang janda adalah menikah. Ya. Kalaupun dia masih nyari atau nggak bisa nikah dengan alasan apapun, maka ya udah, ente itu janda itu udah balik lagi gitu loh. Kodratnya sebagai perempuan yang belum punya pasangan tuh udah balik lagi. Maksudnya apa? Mesti jaga pandangannya, jaga dirinya, gak boleh chat-chatan sama cowok-cowok. Ya, intinya dia jaga lagi sebagaimana dia perawan dulu, udah dijaga sama dia. Sama, karena apa? Fitnah. Fitnah, apalagi dengan status tambahannya. Gitu loh. Ini fitnah, kayak gitu. Masya Allah.
Dan kemarin tadi setan juga akan kembali menggoda tadi ya. Tadi udah niat menikah, ada aja mungkin ya halangan, pengen ini, pengen sebagainya. Betul. Sehingga Betul banget. lebih asal memperkuat ketakwaan dan mohon Iya. pada Allah Ustaz ya, Masya Allah. Baik Ustaz, kemudian juga tadi Ustaz, sebagian teman-teman sahabat muslimat di luar sana mungkin ada memilih opsi untuk saya mendingan nggak menikah lagi deh Ustaz gitu ya. Atau teman sekalian dengan ada beberapa alasan Ustaz ya. Mungkin ada alasan romantisme. Romantisme. Iya, mungkin ingin bersama dengan suami terakhirnya yang Begitu, wafat. Ya Allah, kita pengen bareng nih di surga, Masya Allah. Kemudian juga mungkin ada yang mayoritas juga malas menikah Ustaz, karena sudah merasa nyaman dalam kesendirian. Dia mungkin saya bisa lebih fokus ibadah, saya bisa jadi kerja lagi menafkahi orang tua gitu kan Ustaz ya, atau mungkin lebih nyaman sendiri dengan anak-anak gitu kan Ustaz ya. Dan mungkin yang ketiga sudah terlampau usia Ustaz ya. Nah ini gimana Ustaz terkait sebagian alasan teman-teman ini Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Intinya tadi pertama dulu tuh mesti paham tuh bahwa ya tetap aja Anda di manusia yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Masya Allah, fitrah gitu ya. Fitrahnya udah. Masya Allah. Fitrahnya. Maka tadi itu timbul deh, pasti deh. Ya, perempuan tuh saya milih untuk nggak nikah agar saya bisa bersama dengan suami saya yang terakhir. Betul. Gitu loh, suami saya yang terakhir. Kita katakan harusnya ada menikah tetap. Masya Allah. Ya, ada menikah tetap gitu loh. Enggak Ustaz, saya nggak mau misalnya tetap gitu ya. Saya bakal bilang, kalau Anda tetap dengan keyakinan Anda seperti ini, prinsip Anda seperti ini, nggak mau nikah agar bisa bersama dengan suami yang terakhir, maka jangan sampai kebobolan. Ya tetap dong jaga diri. Iya. Mentang-mentang gak mau nikah lagi tapi cecetan sama cowok-cowok. Foto-fotoan video call sama cowok-cowok. Ini gak bener. Gak bener ini. Berarti Anda butuh nikah. Masya Allah, fitrah ya, betul. Iya dong, dia butuh nikah gitu loh. Dia butuh nikah. Kalau Anda mampu untuk bersabar, enggak. Saya mau gedein anak aja. Tapi dia gak ke kanan ke kiri, itu bagus. Ya. Maksudnya dia gak genit-genitan sama cowok-cowok lagi, dia gak kenal-kenalan lagi dan seterusnya. Tapi kalau dia gak sanggup untuk jaga itu, ya emang itu tuh, penyakit itu tuh, penyakit syahwat yang timbul itu, emang obatnya nikah. Masya Allah. Ya. Dan maaf banget nih para akhwat sekalian. Ya, yang udah mencicipi itu beda dengan yang belum mencicipi. Pasti beda. Mau digambarin kayak apa, kalau udah nyobain beda. Masya Allah. Dan itu syahwat. Mungkin sebelum nikah gak kepikiran. Kenikmatan syahwat seperti itu gak kepikiran dong belum nikah. Gitu. Tapi kalau udah pernah nikah, dia telah mencicipi kenikmatan syahwat, nanti dia timbul lagi tuh syahwat. Karena apa? Karena Anda manusia bukan yang lain. Masya Allah. Gitu. Karena Anda manusia. Gitu. Walaupun kita taruh deh. Enggak sih, dulu sama suami saya tuh banyakan KDRT misalnya. Sama sekali saya tidak memiliki syahwat. Trauma Iya. tadi ya. Itu setelah diceraikan, beres cerai, nanti begitu timbul lagi, ya, Anda sendiri lagi, itu setan-setan juga bakal datang lagi gitu loh. Maksudnya menggebosi syahwat haram tuh bakal ada lagi gitu loh. Ya, bakal ada lagi. Maka obatnya apa? Menikah. Ya. Tadi kan dia bilang yang pertama tadi pengen bersama suami terakhir Betul. gitu ya. Itu Ini betul juga, Ustaz, hadisnya. iya ini juga nih sebenarnya perbedaan di antara para ulama gitu Masya loh. Allah. Karena hadisnya memang banyak diperdebatkan. Dia sama yang terakhir atau sama yang terbaik di antara dua. Masya Allah. Kalau dia pernah nikah 2 kali. Ya. Oke. Karena itu ada perbedaan-perbedaan ini ada gitu loh. Jadi wallahu alam Gak gitu bisa loh. memastikan juga Gak Ustaz, bisa ya? memastikan. Masya Allah. Gak bisa memastikan. Ada hadis memang Rasulullah SAW mengatakan Sallallahu ayu alaihi mamra'atin wasallam. tufiya anha zawjuha. Setiap wanita yang wafat suaminya fatazawwajat ba'dahu. Kemudian dia menikah lagi setelah suami yang pertama, fahiya lil akhiri azwajiha. Maka dia menjadi atau yang bersama dia adalah suami yang terakhirnya. Ya kan? Itu hadis. Tapi di hadis yang lain, di riwayat yang lain, ya. Innaha tukhayyar. Dia disuruh pilih nanti. Masya Allah. Di hadis yang lain, tukhayyar fatakhtaru ahsanuhum khuluqa. Dipilih tergantung pemilihannya tergantung akhlak mana yang lebih bagus dari suami yang pertama atau suami yang kedua. Masya Allah. Di sini saya ingin menggambarkan bahwa ini khilaf gitu di antara para ulama. Ya, ini khilaf di antara para ulama. Jadi ya nggak usah dijadikan alasan terkuat juga gitu loh. Dan iya masuk surga dia udah. Itu alasan utama aja udah. Masya Allah. Masuk surga. Dengan apa? Dengan cara apa Anda masuk surga? Maksud saya gini. Sekarang dia bilang enggak, saya nggak mau nikah. Karena saya ingin bersama dengan suami saya di surga nanti. Betul. Masalahnya ente masuk surga enggak? Aduh. Dengan Anda memilih itu Anda bisa masuk surga enggak? Tapi kalau Anda zina, Anda gak masuk surga loh gitu loh.
Paham maksudnya? Ujian kesendirian juga besar Ustaz Iya, ya. ujian dia mesti sabar. Betul. Gitu. Kalau bisa sabar, silahkan. Gitu. Tapi kalau nggak bisa sabar gimana? Bisa nggak jaga godaan itu? Bisa atau tidak? Belum lagi tadi tuh, ada yang misalnya cerai dari KDRT. Ya, oh frustasi banget udah. Trauma Banget udah nggak ada cerita cowok-cowok lagi, suami-suami lagi, selesai. Ya. Maka kita katakan apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Waktu Ummu Salamah mendampingi suami tercintanya Abu Salamah, dan itu saudara persusuan Nabi SAW, Abu Salamah itu. Abu Salamah sakit. Kata Ummu Salamah, kalau engkau kenapa-napa, saya gak bakal nikah lagi. Masya Allah. Kata Ummu Salamah, saking setianya. Masya Allah. Kata Abu Salamah, enggak, kamu nikah lagi. Saya udah di alam yang berbeda, ya. Saya udah akan mendapatkan apa yang saya akan dapatkan. Dan udah saya gak tahu lagi kan nanti keadaan kamu seperti apa. Silakan nikah lagi, kata Abu Salamah. Jangan gitu. Wafat Abu Salamah. Akhirnya dia berdoa tuh. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairin minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini. Karena dia sakit hati banget gitu. Maksudnya sedih banget pada saat suami meninggal. Dan berikanlah ganti yang terbaik. Gitu, atau lebih baik. Betul. Tapi dia ngomong juga, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Masya Allah. Dan ternyata ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Datang Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Dan siapa yang lebih baik daripada Rasulullah SAW? Masya Allah. Dan ini banyak dicerita para wanita gitu loh. Dia kalau ditinggal wafat dengan suaminya, siapa yang lebih baik daripada suami saya? Ada nanti. Gitu loh. Atau dia KDRT suaminya kemudian dia cerai. Enggak, laki-laki semuanya sama aja. Sebagaimana Anda tidak ingin dikatakan janda itu semuanya buruk. Laki-laki juga gitu. Enggak semua laki-laki buruk gitu. Masih banyak laki-laki yang baik sebagaimana masih banyak janda-janda salehah. Masya Allah. Ya, jadi jangan, Allah udah luasin nih, jangan dibikin sempit gitu loh. Yeah. Allah udah bikin banyak banget laki-laki, yang baik-baik juga banyak, jangan dibikin sempit. Karena penglihatannya dia, ya. Maka seseorang itu nikah lagi, ya. Mungkin yang pertama gagal, yang kedua gagal, tapi yang ketiga bisa aja berhasil, gitu loh. Dan terus seperti itu, karena kita diciptakan memang untuk seperti itu. Dan keutamaan menikah kan sangat besar tadi di Menikah setengah besar agama. banget. Ya, apalagi Fitrahnya udah, perempuan dipimpin ya tadi. apalagi, ya pasti ada yang hilang kan. Betul. Pasti ada yang hilang. Allah bikin konsep kehidupan kita berpasang-pasangan. Terus dia gak berpasangan, ini berat. Berat banget. Yang bisa seperti ini Maryam alaihissalam. Subhanallah, Masya Allah. Maryam bukan hanya gak punya atau menjanda gitu, enggak. Dia punya anak gak pakai suami. Masya Allah. Tapi dia dibantu oleh Allah Jalla wa'ala gitu. Dan itu cukup berat loh. Maryam tuh bawa Isa, itu jauh banget. Dari Aqsa tuh jauh. Kenapa? Takut diomongin sama orang. Iya. Oh Maryam kok bisa dapat anak, suami enggak, apa enggak. Jangan-jangan dikawinin sama bapak asuhnya Zakaria gitu loh. Wah ini keji-keji banget gitu loh. Sampai kabur kan berat kan. Gitu loh. Berat banget gitu loh. Dan siapa yang sabar Maryam alaihissalam. Gitu loh. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Dan apalagi yang nyaman sendiri ya. Iya. Ya kenyamanan Anda itu. Ya pahala-pahala yang begitu Besar. Anda inginkan gitu dari sholat dan seterusnya. Itu tetap bisa dapat walaupun Anda bersuami gitu loh maksudnya. Jadi pernikahan itu tidak menghalangi kita dalam berbuat ibadah kepada Allah. Enggak. Justru membantu beribadah. Kan Rasul mengatakan, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfal iman." Jika seorang menikah, maka akan sempurna separuh dari keimanannya. Maka bertakwalah kepada Allah di separuh yang lain. Masya Allah. Iya. Baik, dan kalau sudah terlalu tua emang itu ada sebuah alasan. Iya, gak apa-apa alasan. Baik. Tapi bukan berarti dia, ini yang tua-tua juga banyak yang nikah ini kan. Iya Ustaz, Masya Tua Allah. masih minor kan bahaya juga. Gitu. Alhamdulillah Ustaz, sebuah kesempatan besar saya pernah meng-MC nikah yang ikhwannya 75 tahun, yang akhwatnya 72 tahun. Berapa? 72 tahun Ustaz. Yang cowok 75. 75. 75. Yang cewek 72. Masya Allah. subhanallah. Alhamdulillah Ustaz, Masya Luar Allah. biasa. Berkat perjuangan anak ya Ustaz ya, menjodohkan ya Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik Ustaz, kemudian tadi Ustaz, terkait tadi, sudah qadar Allah menjanda, kita mau bahas tentang kewajiban nafkah Ustaz. Nah, kewajiban nafkah janda ini ditanggung oleh siapa Ustaz? Udah sudah sendiri nih gitu. Iya kalau udah sendiri ya pertama tanggung jawabnya itu anaknya jika anaknya udah mampu kerja. Ya kalau anaknya udah dewasa udah mampu kerja maka anaknya yang menafkahi orang tuanya, ibunya. Tapi kalau belum bisa ya balik ke orang tuanya, ke orang tua sang janda ini nih, bapaknya gitu ya. Atau saudara-saudaranya. Oke. Ya, atau saudara-saudaranya. Masya Allah. Dan ala kulli hal ya. Karena kita nggak bisa pungkiri satu fakta di negeri kita terutama. Banyak janda-janda terutama yang udah tua. Ya, itu terlantarkan banget. Yes. Sangat terlantarkan sekali. Ini kesian gitu. Dia gak punya suami, tapi punya tanggungan anak.
Tapi dia gak ada yang ngurus, gak ada income. Dia bingung banget. Gitu. Dan antum tahu barakallahu fiik. Saya gak tahu ya, bisa ada hadis segini besarnya. Ya, ini menandakan bahwa maslahat ini cukup besar dan cukup diperhatikan oleh Rasulullah SAW masalah janda ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, "As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah atau kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail." Yang berusaha memenuhi kebutuhan janda atau orang miskin, maka pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Atau bangun di malam hari, sholat. Atau yang rajin puasa sunnah. Masya Allah. Bayangin. Allahu Akbar. Gimana kalau jandanya, udah janda miskin lagi. Kalau dia mampu memberikan beberapa uangnya untuk menghidupkan janda tersebut, maka dia seperti mujahid fisabilillah. Dan Anda bawain satu perkataan dari Ibnu Battal, komentar dia terhadap hadis ini. Dia bilang, "Man ajaza 'anil jihad fisabilillah." Siapa yang gak mampu jihad di jalan Allah, siapa yang gak mampu bangun malam, siapa yang gak mampu puasa sunnah, maka penuhilah kebutuhan para janda. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Ya, agar di hari kiamat nanti dia bisa dikumpulkan bersama para mujahidin, orang-orang yang juga sholat malam, yang juga suka berpuasa. Allahu Ya, Akbar. subhanallah tuh lihat. Masya Allah memberikan kesempatan kita Peluang. cukup besar dalam bab ini, gitu loh ya, dalam bab ini. Dan di sini juga mesti bilang, di sini nggak ada kalimat nikah, ya. Jadi banyak laki-laki itu begitu mendengar hadis ini, oh berarti gue mesti nikahin janda, Masya gitu Allah. loh. Nggak mesti bro, nggak mesti. Gak mesti. Gak mesti. Gak ada yang tahu Ansat. Jangan menikahi janda menjandakan istri. Allahu Akbar. Masya Gitu Allah. loh. Dia repot sama janda tapi istrinya jadi janda juga gara-gara dia nikah gitu loh. Ya, ini juga salah. Ya. Ya, karena dalam hadis ini umum aja. Anda nggak sampai harus menikahi dia. Jadi ingat ya Rasulullah SAW bilang nih janda miskin gitu Ya, ya. betul. Miskin gitu loh. Ini yang dinikahin selalu janda kaya. Masya Allah. Lah ini juga salah dalam mungkin pemahaman dia. Intinya ya nikahin janda gak ada masalah ya. Gak ada masalah sama sekali ya. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah kita penuhi kebutuhannya. Dengan nikah ataupun tanpa pernikahan. Baik. Karena fadilahnya cukup besar. Baik Ustaz, Masya Allah. Dan buat teman-teman janda di luar sana yang gimana saatnya terpaksa bekerja keluar rumah untuk menafkahi sendiri. Siapa lagi nafkahin dong? Saya mesti kerja nih. Gimana batasannya nih, Masya Allah. Tapi pertanyaan ini bisa dilihat Ustaz ya di video kita wanita bekerja ya, Masya Allah. Itu sama tuh, itu benar Betul. banget. Jadi jangan mentang-mentang Anda janda mungkin udah 30 tahun, 40 tahun, 40 tahun kosmetiknya lebih banyak daripada 20 tahun. Subhanallah. Terus di mana kita udah tua Ustaz, gak apa-apa. Dari mana gak apa-apa, kok masih minor aja gitu loh. Masya Allah, Ya Masya tetap Allah. aja berbahaya gitu loh, Iya, tetap aja iya. berbahaya. Maka bisa dilihat tuh apa yang kita udah bahas ya. Betul, bisa lihat di episode wanita bekerja ya, Masya Wanita Allah. bekerja ya. Baik, betul bekerja. Baik, kemudian Ustaz, terkait tadi, kalaupun Alhamdulillah nih, Masya Allah, dapat jodoh kembali, Alhamdulillah Allah mudahkan, kemudian seorang janda menikah dengan seorang laki-laki, nah saat pernikahan ini masing-masing membawa anak Ustaz ya, atau seorang janda membawa anak menikah dengan seorang laki-laki. Oh iya, anak bawaan dia ya. Betul, anak bawaan dia. Nah, nafkahnya itu ditanggung oleh siapa Ustaz si anak bawaan ini? Nafkah anaknya. Nafkah anaknya. Nafkah anaknya ya ditanggung sama bapaknya kalau bercerai itu. Oke. Kalau Bapaknya anak-anak. bapaknya anak-anak, betul. Bapaknya anak-anak gitu Iya. loh. Bapaknya anak-anak. Kalau bapaknya udah meninggal ya Meninggal. kakeknya. Oh, walinya tuh ya. Ya, walinya. Baik. Terus seperti itu. Baik. Ya. Kalau suami yang barunya mau ihsan, mau berbuat baik juga ikut memberikan nafkah, maka ini luar biasa, fadl banget gitu loh. Kenapa? Keistimewaan, apalagi kalau meninggal ya. Betul. Karena dia mengempani anak yatim, berarti kan ngasih kepada anak yatim. Dan ini keistimewaan besar untuk suami yang baru. Betul. Dan mahram Ustaz ya? Siapanya? Si anak dengan suaminya. Dengan Mahrum. Iya, Masya Allah. mahrum sebagaimana yang Allah katakan dalam surat An-Nisa ya, ayat 23. Ya. Pada saat Allah telah tengah menceritakan tentang siapa aja yang mahram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ ya, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halaila abnaikum alladhi min aslabikum. Ya. Allah mengatakan anak-anak bawaan dari istri kalian itu mahram bagi kalian. Ya. Kalau kalian sudah mencampuri ibunya. Tapi kalau kalian belum sempat mencampuri ibunya kemudian cerai lagi, maka anak tersebut boleh dinikahkan oleh kalian.
Paham gak maksudnya? Masya Allah. Iya. Iya. Belum dukul ya, belum. Kalau belum bercampur, ya anaknya nggak jadi mahram. Tapi kalau udah bercampur sama ibunya, anaknya jadi mahram. Masya Allah. Paham ya? Jadi dia mahram, nggak boleh dinikahi. Walaupun nanti la qadarullah bercerai lagi, itu anak-anaknya tetap nggak boleh dinikahi. Masya Allah. Ya, karena ini mahram udah. Mahram. Detail sekali ya, Masya Allah. Iya. Islam mengatur ini, Masya Allah. Iya. Baik, Masya Allah Ustaz. Semoga Allah memudahkan buat teman-teman semua di luar sana yang sedang menjadi kesendirian ya. Semoga Allah Dan mudahkan. sabar ya, sabar. Betul sekali. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan lu bisa sibuk dalam ketaatan saja. Mudah-mudahan video ini sebuah penyemangat dan juga penghibur. Dan juga di sebuah, buat kita laki-laki nih yang di luar sana, ya stop menggunjing, stop membicarakan gitu Ustaz ya. Kalaupun ada niat baik segera action saja. Jangan cuma kasak-kusuk doang Ustaz. Basi ya. Iya, gak ada kasak-kusuk menikahi ataupun menyatu tidak ya, Masya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz pada kesempatan kali ini. Masya Allah kami ucapkan terima kasih banyak kembali kepada Samase yang telah menyiapkan wardrobe kita nih, Masya Allah. Baik itu kemko, kurta, kemudian juga jubah, ada beanie hat sampai dengan ke Samase shoes, Masya Allah ya, footwear Samase. Terima kasih banyak, silakan langsung kepo Instagramnya di @samase sendro, Samase official dan banyak lagi. Silakan untuk juga bisa langsung datang ke office, ke tokonya yang berada di Samase Home Buah Batu Bandung atau Samase Home Jakarta di Tanah Abang. Masya Allah, silakan langsung pesan dan juga memiliki reseller di seluruh Indonesia dan juga luar negeri nih, Masya Allah. Baik, dan juga saat, habis ngobrolin teman-teman janda dan juga para muslimah luar sana, ya Masya Allah ya, ini sebuah buat kita nemanin cemilan untuk bisa menikmati suasana di rumah nih teman-teman sekalian, Masya Allah. Memang obrolan kita panjang. Salah satu kita ada Ben Auf, Masya Allah. Ben Auf, tapi kotaknya doang, Sat. Ya, Masya Allah ya. Coba kita lihat, ini ada Ben Auf Burger, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Silakan, Masya Allah, terima kasih. Baik, di Ben Auf ya, Masya Allah. Silakan, Ahmed, bisa disajikan. Ya, baik Ustaz, kali ini ada produk Ben Auf, makanan. Baik, terima kasih banyak. Makanan asal Eropa dengan cita rasa lokal bertaraf internasional. Masya Allah, Ben Auf berawal dari kaki lima pinggiran Otista. Ingat banget Ustaz ya, dulu di Otista, di kaki lima, Masya Allah. Dengan konsep street food. Dan alhamdulillah kali ini atas izin Allah, Ben Auf naik level nih ke area Tebet, Jakarta Selatan. Tepatnya di Tebet Timur Dalam Raya. Ben Auf menyediakan menu makanan dengan menu spesialnya, burger dan juga hotdog. Ada dua menu nih di hadapan kita kali ini. Yang ini ada single signature burger dan dengan roti ban yang empuk dan padat, daging sapi berisi yang gurih dengan bumbu racikan spesial dilapisi keju dan sayuran biar tambah sehat, Masya Allah. Dan juga satu lagi signature dog atau roti hotdog dengan sosis yang khas ditaburi dengan saus mayonnaise. Dan juga selain burger dan hotdog, juga Ben Auf menyediakan makanan lain seperti rice bowl, smoothies dan juga kopi dan juga lain sebagainya, kopi latte. Masya Allah. Langsung saja teman-teman sekalian kepoin Instagramnya @benaufjakarta, bisa pesan via online atau bisa langsung dine in di Tebet dan tetap jaga prokes insya Allah dan Allah mudahkan kita untuk bisa menikmati hidangan kita. Pas banget, terima kasih banyak atas teman-teman semua. Dicek Instagram kita, follow, kemudian like di YouTube juga, di Clubhouse dan juga di Spotify. Semoga mudahkan kita. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kita akan akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Fadol.